Instalasi sistem operasi Linux berbasis GUI. Pengertian GUI. Apa yang dimaksud dengan GUI? GUI atau kepanjangan Graphic User Interface merupakan sebuah media virtual yang terdapat pada komputer yang bisa membuat pemakai memberi tugas yang telah ditentukan pada komputer tersebut tanpa menuliskan perintah itu, tetapi memakai gambar yang telah disediakan. Di dalam pemakaiannya, si pemakai sangat tidak perlu menghentikan perintah di komputer dengan teks, tapi cukup dengan gambar saja. Dengan pemakaian GUI, sebuah perintah bisa diubah menjadi lambang yang terdapat pada layar komputer Anda, dan ketika diklik itu bisa menjalankan perintahnya. Semua yang bisa kalian kerjakan seperti hal di atas itu disebut dengan GUI. Kelebihan GUI. 1. Desainnya lebih bagus. 2. Memudahkan pemakai dalam menggunakan komputer. 3. Menarik keminatan pemakai. 4. Gambar yang memiliki kualitas tinggi. GUI memiliki kekurangan. 1. Memakai ruang yang cukup besar. 2. Bergantung kepada perangkat keras. 3. Menggunakan tempat pada layar komputer. 4. Tidak lentur dalam penggunaannya. Prinsip pokok di dalam pemrograman yang berbasis GUI. Visual Design. Di dunia komputer, user interface sangat penting dalam penggunaan karena si pemakai bisa berinteraksi dengan user interface tersebut tanpa harus tahu perintah program yang mendukung dan proses yang dikerjakannya. Di pemrograman ini, pengembangan aplikasi dimulai pembentukan user interface tersebut. Dalam hal mendesain inilah yang paling dibutuhkan ialah pemikiran tentang jenis dan fungsi dari kontrol dan dasar pengembangan objek. Event-driven program. Pemrograman di aplikasi tidaklah gampang, tapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati. Dengan maksud lain, kita sendiri harus memastikan setiap kontrol bekerja terhadap aksi yang dikerjakan si pemakai. Konsep inilah yang biasa disebut dengan event-driven program, karena bukan aplikasi itu sendiri yang menentukan tugasnya atau kejadian yang dibuat oleh si pemakai yang menentukan jalan kerjanya aplikasi itu. Pengertian Linux. Pengertian Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Kelebihan Linux. 1. Lisensi gratis. 2. Menggunakan kode 32 bit. 3. Tingkat keamanan tinggi. 4. Tampilan grafis bagus. 5. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi. 6. Cocok dijadikan sebagai komputer server. 7. Lebih ringan ketika dijalankan. Kekurangan Linux. 1. Membutuhkan keahlian lebih. 2. Kurangnya dukungan software. 3. Proses instalasi dan konfigurasi sulit. Cara install Linux Mint. 1. Klik double pada install Linux Mint, lalu pilih bahasa yang digunakan dalam proses install Linux Mint di komputer atau laptopmu. 2. Centang pada install 3rd Bari aplikasi dan klik continue. 3. Pada instalasi tipe kamu, pilih yang paling bawah, agar kamu bisa mengatur partisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Otomatis memang mudah tapi bisa menyusahkan di kemudian hari jika tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. 4. Jika kamu menggunakan UEFI firmware mode, maka kamu harus membuat partisi khusus 200-300 MB dan di-mount ke EFI boot partition. Tidak usah bingung, cari saja opsi EFI boot partition pada USAS
dan jika tidak ada maka tidak perlu dibuat, atau lewati saja dan langsung saja membuat swap partition. 5. Membuat partisi swap atau virtual memory atau memori cadangan. Caranya, klik pada free space, terus tanda plus, terus buat 1 GB sampai 1024 MB saja dan bisa swap area pada use as. Ingat 1 GB sama dengan 1024 MB. Jadi gunakan kalkulator untuk menghitung volume yang kamu inginkan dalam megabyte. 6. Buat partisi root dengan simbol garis miring atau untuk ukuran partisi root atau partisi sistem kamu bisa membuat antara 25 GB sampai 40 GB dan tidak usah gede-gede karena file sistem Linux sangat, kecuali tidak seperti Windows yang bisa memakai ratusan gigabyte hanya untuk file sistem. 7. Membuat partisi home. Jika kamu ingin menyimpan data di partisi yang berbeda dengan sistem kamu, bisa membuat partisi khusus dan di-mount ke home, atau ingat partisi Linux di-mount di bawah root directory atau berdasar struktur hierarki directory Linux. Caranya, klik pada free space, kemudian klik tanda tambah, kemudian isikan ukuran volume yang kamu inginkan, kemudian pada mount point kamu pilih atau home. Kamu juga bisa membuat partisi lain dan tidak perlu menentukan mount point. Nanti secara otomatis sistem akan nge-mount ke media dan ditampilkan sebagai drive tambahan di file manager. Ya, jadi serasa ada drive D atau E kayak di Windows. Kemudian, ingat walau terlihat menyatu tapi directory atau home menggunakan partisi yang berbeda dengan sistem. Untuk mengeceknya, kamu bisa menggunakan perintah isblk dan kamu bisa melihat atau home berada di partisi yang berbeda. BIOS mode. Untuk BIOS mode, lokasi penginstalan